Bentar, saya record dulu. Oke. Nah, ini perkuliahan ini saya record, nanti saya masukkan ke YouTube. Teman-teman kalau pengen belajar lagi, pengen mendengarkan lagi, nanti bisa mendengarkan dari YouTube ya. Oke. Jadi kita perkuliahan di pagi hari ini di mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi buat teman-teman yang sudah bergabung di mata kuliah ini. Jadi nanti selama 1 semester saya akan membimbing teman-teman dalam mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Oke, bentar saya cek. Jadi di minggu pertama ini teman-teman akan belajar secara teori. Kemudian minggu kedua besok mata kuliah yang berbeda, minggu ketiga mata kuliah yang berbeda. Ini nanti di akhir perkuliahan nanti saya akan memberikan tugas buat teman-teman yang akan dikumpulkan pada tanggal 3. Jadi nanti saya kasih tugas hari ini, tapi teman-teman nanti mengumpulkan tugasnya di tanggal 3. Oke, paham? Nah, nanti jika teman-teman ada yang nggak bisa ikut perkuliahan atau mungkin sedang bekerja, itu nanti bisa menyampaikan ke dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Itu minta izin kalau memang bekerja, kemudian nanti akan diganti oleh tugas pengganti. Jadi nanti teman-teman akan tetap, istilahnya akan tetap bisa di absen, ditulis kehadirannya jika teman-teman mengerjakan tugas penggantinya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, kita akan belajar dasar pengantar bisnis dan manajemen. Oke, kita membahas kontrak kuliah. Total dari perkuliahan kita itu 16 pertemuan. Di satu pertemuan seperti hari ini kita itu nanti hitungannya 2 pertemuan. Jadi kita akan membahas 2 bab secara langsung di hari ini. Kemudian di minggu keempat atau di minggu ketiga itu tanggal 3 Oktober itu 2 pertemuan juga. Jadi teman-teman yang mengerjakan tugas yang saya berikan nanti itu sudah sama dengan 2 kali kehadiran plus nilai tugas. Kemudian kita nanti juga akan ada UTS dan UAS, ujian tengah semester dan ulangan akhir semester. Nah, kita ada skema nilai. Ini teman-teman bisa dapat nilai A itu jika nilai akhir teman-teman itu 80 sampai 100. Kemudian nilai B 70 sampai 80, nilai C 60 sampai 70, nilai D 40 sampai 50 dan E itu di bawah 40. Nah, jujur kalau saya sendiri orangnya nggak pelit nilai ya teman-teman ya. Enak-enak aja sama saya. Yang penting teman-teman tetap hadir, tugas itu dikerjakan semua, tugas jangan sampai telat kayak gitu. Nah, bobot penilaiannya itu 10% itu dari kehadiran teman-teman. Kemudian 15% itu dari tugas, 15% itu dari keaktifan. Nah, keaktifan ini bisa meliputi teman-teman diskusi melalui WA, mungkin diskusi melalui Sipolin, kemudian diskusi melalui Meet seperti ini. Kemudian nilai UTS itu 30% dan nilai UAS itu 30%. Nah, ini teman-teman sudah bisa mengakses Sipolin semua yang BISDIQ. Sudah ya? Ya. Saya cek kemarin ke sebagian besar memang sudah masuk ke Sipolin. Nah, di Sipolin itu sudah saya upload bab 1, PPT bab 1, bab 2 dan modul perkuliahan. Jadi teman-teman nanti bisa mengunduh di Sipolin. Nanti lokasinya bentar. Teman-teman nanti klik menu di bahan ajar. Nah, kemudian bentar, saya logout. Teman-teman bisa klik di bahan ajar.
itu nanti ada nomor 61 itu ada tulisannya 1 titik manajemen dan 2 titik organisasi bisnis. Nah, itu PPT yang akan kita bahas di pagi hari ini. Kemudian ada nomor 63 itu modul pembelajaran pengantar bisnis dan manajemen. Nah, jadi modul pembelajaran ini full dari awal semester sampai akhir semester. Materinya kita ada di situ. Kemudian tugas teman-teman itu nanti teman-teman klik pada bagian evaluasi. Pada bagian evaluasi itu nanti ada tugas 1 pengantar bisnis dan manajemen. Nanti teman-teman bisa unduh tugasnya dari situ. Nanti akan ada linknya, link yang saya kasih di tugas tersebut. Ada linknya, teman-teman download. Nanti teman-teman kerjakan. Pengumpulannya sistemnya bagaimana, Pak? Nah, pengumpulan tugasnya itu nanti sudah saya, di dalam tugas itu sudah saya kasih link Google Form. Jadi teman-teman nanti upload file yang sudah dikerjakan itu dengan format PDF ya. Saya minta dengan format PDF, nanti diupload melalui link Google Form yang sudah saya sertakan pada tugas tersebut. Ingat, tugasnya tidak boleh copy paste langsung dari modul, dari internet atau dari teman-teman. Ini contoh nih, misal ini contoh ya, kayak kasus yang semester kemarin ini ada lucu ini. Ada si A ini ngerjain tugas, memang pinter sih si A ngerjain tugas. Kemudian ada yang tanya tugasnya, dikasih tugas jawabannya, habis dikasih itu satu kelas semua sama tugasnya, jawabannya sama, formatnya sama, cuma diganti nama dan NIM aja, kayak gitu. Jangan sampai itu terjadi ya teman-teman ya. Nah, oke, itu yang akan kita bahas di pagi hari ini. Selanjutnya, nah, nanti apa saja sih materi yang akan kita bahas di mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen ini? Yang pertama, bab 1 itu ada manajemen. Bab 2 itu ada organisasi bisnis. Nah, bab 1, bab 2 ini nanti yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Kemudian bab 3 itu ada manajemen dan organisasi. Bab 4 itu ada fungsi dari perencanaan atau planning. Kemudian bab 5 itu ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Kemudian bab 6 selanjutnya adalah fungsi pengarahan. Bab ke-7 itu ada fungsi pengendalian. Kemudian bab 8 itu ada manajemen sumber daya manusia, pengelolaan perubahan organisasi, dan inovasi. Nah, kita akan belajar tentang manajemen. Apa itu manajemen? Nah, kita harus tahu kenapa sih kita harus mempelajari manajemen. Setelah teman-teman ini lulus dari perguruan tinggi dan memulai masuk di karir teman-teman, mungkin di sini sudah ada yang masuk jadi di perusahaan atau di kantor-kantor ya teman-teman ya. Nah, entah ini teman-teman nanti akan mengelola perusahaan teman-teman sendiri sebagai entrepreneur atau dikelola sebagai pekerja atau employee. Jadi kalau entrepreneur itu teman-teman jadi bos teman-teman sendiri. Kemudian kalau dikelola itu kita sebagai karyawan atau employee. Nah, kita sedikit banyak harus mengetahui proses-proses manajemen yang digunakan di dalam organisasi. Jadi di dalam organisasi itu yang kita pelajari itu apa sih, yang akan kita terapkan itu apa saja sih, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas tentang pengertian ya. Pengertian menurut ahli. Nah, ini menurut Mary Parker Follett, seorang ahli manajemen. Nah, ini manajemen merupakan seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Selamat datang Mbak Muna. Nah, seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Jadi teman-teman ini kalau berada di sebuah manajemen, di sebuah perusahaan ya, di sebuah perusahaan kan tidak mungkin operasional perusahaan itu dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja. Pasti ada banyak sekali orang yang berperan dalam proses operasi tersebut. Contoh, di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada orang yang ahli tentang sumber daya manusia. Dia akan merekrut
kemudian dia akan menseleksi, kemudian dia juga akan bertugas untuk mentraining, kemudian yang paling ekstrim dia juga akan memecat seseorang atau karyawan. Kemudian ada bagian pemasaran. Pemasaran tugasnya apa? Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian melakukan penjualan, target penjualan dan lain-lain. Kemudian ada bagian keuangan. Nah, ini bagian keuangan ini tugasnya apa? Tugasnya biasanya untuk mengelola keuangan-keuangan yang ada di perusahaan. Masuknya berapa, keluarnya berapa, kemudian melakukan pembelian bahan baku berapa dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh manajemen yang ada di perusahaan. Jadi kita tidak bisa mencapai sebuah tujuan yang bisa dikatakan besar itu kalau kita berjalan sendiri. Pasti ada orang-orang di balik perusahaan yang akan memberikan dukungan-dukungan dalam proses manajemen ini. Selanjutnya menurut James A. V. Stoner, manajemen itu adalah proses perencanaan atau planning. Jadi kita akan merencanakan sesuatu, kita tujuannya apa, caranya nanti bagaimana, kemudian sumber daya apa yang kita butuhkan, kita harus direncanakan. Kemudian organisasi atau organizing. Nah, di sini kita memplotkan nih, si A jadi apa, si B jadi apa. Misal si A jadi manajer pemasaran, si B jadi manajer sumber daya manusia, kemudian si D menjadi manajer keuangan dan lain-lain. Kemudian juga dalam organizing ini juga dilakukan si A sebagai manajer pemasaran ini, mereka tugasnya apa saja sih? Tupoksinya apa saja sih? Tugas pokok dan fungsinya mereka apa saja sih? Seperti itu. Selanjutnya kepemimpinan. Nah, ini pasti di atas manajer-manajer itu pasti ada pemimpinnya, ada bosnya lah istilahnya, yang mereka yang akan mengorganising atau yang akan mengendalikan teman-teman yang ada di bawahnya. Kemudian pengawasan. Nah, ini pengawasan seperti ya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, karena teman-teman sudah bekerja. Kita mungkin di dalam setiap per 6 bulan atau per tahun itu pasti akan ada evaluasi. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari pengawasan. Evaluasi ini, pengawasan ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk apakah rencana-rencana yang sudah direncanakan dan sudah berjalan, yang sudah berjalan ini, apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Serta penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Nah, sumber-sumber organisasi ini banyak banget, teman-teman. Yang pertama ada sumber daya manusia, itu sudah pasti ya. Sumber daya manusia yang akan mengelola semuanya. Selanjutnya ada bahan baku. Kemudian ada alat atau mesin. Kemudian ada modal. Nah, ini pasti modal. Modal itu juga berpengaruh terhadap jalannya sebuah organisasi. Nah, kalau manajemen itu secara secara global ya, kita ringkas ya. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, nah seperti tadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian serta pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Nah, ini perencanaan-perencanaan yang terjadi ini bertujuan untuk agar kita tuh bisa lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dari perusahaan atau dari organisasi tersebut. Saya kecepatan nggak ini, teman-teman? Atau aman-aman saja? Aman-aman saja, Pak. Aman, oke. Jadi, nah ini ada beberapa yang baru bergabung, Lucky dan lain-lain. Ini kan saya rekam, saya record. Nah, nanti teman-teman bisa nanti saya unggah di YouTube. Nanti teman-teman bisa diulang-ulangi di sana ya.
biar nanti kalau misal mau ujian kok aduh lupa apa toh sing diomongke Pak Jaya mau ki, nah nanti bisa didengarkan lagi di situ. Oke, lanjut ya. Nah, ini manajemen, ini ada beberapa. Yang pertama kita akan melihat dari kaidah-kaidah manajemen, yang kedua dari prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya itu adalah konsep-konsep dari manajemen. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang prinsip-prinsip manajemen terdahulu. Yang pertama, pembagian kerja, division of work. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Misal, kita membuat perusahaan. Ini Mbak Tina sebagai pimpinannya, sebagai bosnya yang punya perusahaan. Kemudian Mbak Adel jadi manajer keuangan. Mas Bagas jadi manajer pemasaran. Dan Mas Valen sebagai manajer sumber daya manusia. Nah, ini pembagian kerja, adanya pembagian kerja, si A menjadi apa, si B menjadi apa, kemudian si C menjadi apa. Yang kedua, ada wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini wewenang dan tanggung jawab. Di setiap pembagian kerja tadi, Mbak Adel, Mas Bagas, Mas Valen, ini mereka mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kalau manajer keuangan, contohnya ini ya, saya ngasih contoh ya. Kalau manajer keuangan, dia harus bisa memanage keuangan yang ada di perusahaan. Kalau bisa mengeluarkan sekecil-kecilnya tapi mendapatkan sebesar-besarnya. Nah, itu seperti itu contoh. Kemudian, tanggung jawab dari bagian pemasaran, yaitu menjual produk sebanyak-banyaknya. Kemudian manajer sumber daya manusia, itu tanggung jawabnya apa sih? Tanggung jawabnya itu kalau bisa mengurangi yang dinamakan itu turnover dari pekerja. Turnover ini yang dimaksud adalah keluar masuk karyawan atau pegawai yang terlalu ekstrim. Misal ada nih baru 2 bulan kerja udah keluar, ada 1 bulan kerja udah keluar. Nah, itu mengurangi itu seperti apa? Kemudian wewenang. Nah, wewenang ini bisa diartikan sebagai misal manajer keuangan nih. Manajer keuangan itu kan sudah pasti ada bawahan. Mungkin divisi pajak, kemudian divisi penggajian, kemudian divisi dan lain-lain. Nah, itu mereka mempunyai wewenang untuk memberikan tanggung jawab ke bawahannya. Yang ketiga, disiplin. Nah, ini pasti kita harus sebagai manajer atau sebagai di dalam sebuah manajemen itu kita harus disiplin. Disiplin ini dalam arti kita harus banyak hal ya. Kalau disiplin ini dari disiplin waktu, disiplin keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya, kesatuan perintah atau unity of command. Nah, ini juga sangat penting loh teman-teman. Misal bosnya si A ini, si Mbak Tina ini, bosnya memberikan wewenang ke 3 orang, Mas Valen, Mbak Adel, kemudian siapa tadi, Mas Bagas. Diberikan wewenang kesatuan perintah. Jadi kemudian Mbak Tina ini memberikan perintah ke Mas Valen memberikan perintah ke bawahannya. Nah, ini harus ada kesatuan perintah. Jadi sama perintahnya. Jangan sampai Mbak Tina bilang A, nanti Mas Valen menyampaikan ke bawahnya bilang B. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi harus ada kesatuan perintah atau unity of command. Kemudian, nah ini hampir sama, kesatuan pengarahan atau unity of direction. Nah, contoh Mbak Tina memberikan tugas kepada Mbak Adel sebagai manajer promosi, manajer pemasaran. Mbak Tina bilang ke Mbak Adel kalau suruh menggarap pasar daerah Salatiga. Diberikan arahan, tolong istilahnya memancing di kolam konsumen wilayah Salatiga. Nah, kemudian Mbak Adel sebagai manajer pemasaran itu memberikan perintah ke bawahannya untuk bisa istilahnya tadi memancing konsumen di daerah Salatiga, jangan malah disuruh ke Ungaran. Nah, itu kesatuan pengarahan. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingannya sendiri. Nah, ini juga terkadang ada ya di dalam perusahaan ini mereka kalau gampangnya itu mereka lebih mementingkan diri sendiri. Contoh
Fraud itu penyalahgunaan keuangan. Misal contoh Mas Aska disuruh beli kebutuhan kantor dengan harga Rp10.000. Nah, kemudian bilang ke atasan, ini harganya 10.500 Pak. Nah, itu mementingkan diri sendiri, mereka mencari untung untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, prinsip dari manajemen selanjutnya adalah penggajian pegawai. Nah, ini juga salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah menggaji pegawai. Ya, teman-teman kalau kerja di tempat orang atau kerja di perusahaan nggak mau kan kalau nggak digaji. Nah, itu adalah tanggung jawab dari manajemen. Kemudian pemusatan atau centralization. Nah, ini sebenarnya ada dua, ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu adalah sebuah keputusan atau kebijakan-kebijakan yang hanya dikeluarkan oleh pimpinan. Contoh Mbak Tina sebagai seorang manajer, sebagai seorang owner ya. Nah, ini Mbak Tina ini memberikan perintah-perintah melalui Mbak Tina secara langsung. Bagian bawahnya itu mereka tidak memberikan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sesuatu hal. Nah, kalau desentralisasi ini Mbak Tina, bawahnya ada Mbak Adel, ada Mas Valen, ada Mas Bagas. Nah, dari ketiga teman-teman atau dari ketiga bawahannya ini, kalau desentralisasi itu mereka bisa memiliki wewenang untuk untuk melakukan semua keputusan-keputusan yang ada di perusahaan. Kemudian ada hierarki atau tingkatan. Nah, ini hierarki ini biasanya misal CEO atau pemilik perusahaan Mbak Tina, kemudian bawahnya ada manajer pemasaran Mbak Adel, manajer keuangan Mas Valen, manajer sumber daya manusia Mas Bagas. Nah, ini adalah hierarki. Nanti di bawahnya Mas Valen ada lagi siapa? Mas Luki atau siapa. Nah, itu yang dinamakan hierarki. Yang ke-10, ketertiban. Nah, ini pasti di dalam sebuah perusahaan atau organisasi ini pasti ada tata tertib yang harus dipenuhi. Biasanya contoh, masuk kerja jam 7:30, kemudian pulang kerja jam 3:30, istirahat jam 12 sampai jam 1. Nah, ini contoh peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Keadilan dan kejujuran. Nah, ini sebagai perusahaan kita juga harus adil. Misal sama-sama divisinya, sama-sama jabatannya, kok gajinya beda-beda. Nah, itu nggak boleh tuh kayak gitu. Jadi sama-sama misal sales ya, sama-sama sales 3 orang ya, gajinya ini ya harus sama semua 3 orang ini, walaupun nanti beda dengan bonus-bonus yang didapatkan ya. Jadi kalau misal gaji pokok ya harusnya sama semua. Kejujuran, ini harus jujur. Kadang perusahaan bilang ke bawahan itu, wah, perusahaan kita rugi, aslinya padahal untung. Agar apa itu? Agar tidak memberikan bonus kepada karyawan. Nah, itu juga bisa menjadi seperti itu. Kemudian stabilitas kondisi karyawan. Nah, ini biasanya tugas yang diemban oleh manajer sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia ini bisa dikatakan kita harus bisa ngopeni ya. Ngopeni itu kalau bahasa Indonesia apa ya bahasa Indonesia ngopeni gitu? Memelihara ya? Nah, memelihara karyawan. Jadi memelihara karyawan. Nah, memelihara karyawan. Kayak Evan ya. Enggak, maksudnya memelihara hewan, Pak. Apa ya, bingung aku. Bahasa Indonesia apa ya? Memelihara. Jadi karyawan itu akan senang kalau diperhatikan oleh pimpinan atau oleh perusahaan. Jadi ada setiap bulan nih dikasih bonus. Kemudian diberikan fasilitas. Misal contoh diberikan handphone dari perusahaan. Atau mungkin kalau levelnya sudah tinggi, itu bisa diberikan motor operasional. Kemudian selanjutnya diberikan mobil untuk operasional. Nah, ini senang banget ini. Ini teman-teman ada nggak yang sudah, kan ini teman-teman udah bekerja ya. Nah, ini ada nggak yang sudah pernah dapat fasilitas inventaris dari kantor gitu? Ada nggak?
Belum, Pak. Belum punya, belum ada ya? Belum. Ada, Pak. Apa Mas Aska? Ada Sementara belum, Mbak. motor inventaris, Pak. Oh, ada motor inventaris Mas Aska? Ada, Pak, buat Oke. operasional. Operasional ya, nah itu juga bisa. Bagus itu berarti perusahaannya. Oke, mantap. Selanjutnya prakarsa atau inisiatif. Nah, kita harus berinisiatif nih. Sebagai pimpinan, sebagai manajer kita harus inisiatif. Nah, misal kita sudah kerasa, biasanya kita kerasa ya, kok penjualannya di tanggal segini kok menurun ya? Ada apa nih ya? Kemudian, oh oke, solusinya ini nanti besok atau lusa akan kita garap pasar baru atau akan kita garap pasar di kota lain. Nah, ini inisiatif untuk bisa mengembalikan penjualan agar naik. Kemudian semangat kesatuan dan semangat korps. Nah, ini sebagai seorang karyawan, sebagai seorang manajer, itu kita harus memiliki semangat kesatuan agar apa? Agar kalau kita di dalam pekerjaan, misal kita ada tiga tim, satu tim 3 orang. Nah, kalau kita nggak kompak, maka kita akan kesulitan dalam mencapai tujuan yang sudah di planning atau yang sudah direncanakan. Oke, paham sampai sini? Kita lanjutkan dulu ya, nanti pertanyaan di akhir ya. Ya, Pak. Gen penak catet C, catet C. Nah, kita masuk ke konsep-konsep manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai suatu ilmu. Nah, ini memahami dan mempelajari bagaimana masing-masing manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini memberikan manfaat untuk kemanusiaan. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Ini adalah sebuah upaya nyata untuk mendatangkan hasil maupun manfaat yang maksimal dengan usaha yang seminimal mungkin yang bisa dilakukan. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Nah, ini suatu bidang pekerjaan yang dijalankan orang-orang yang mempunyai keahlian serta keterampilan sebagai kader, manajer atau pimpinan di dalam sebuah organisasi tertentu. Yang keempat, sebagai proses. Manajemen sebagai proses, ini di dalam upaya mencapai tujuan, manajemen mempergunakan berbagai aktivitas yang tidak bisa dipisahkan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Jadi berkaitan. Nah, di dalam perusahaan juga seperti itu. Misal contoh, ada perusahaan manufaktur ya, perusahaan manufaktur pabrik lah. Nah, ini di setiap proses itu kan ada pimpinannya masing-masing. Misal contoh pabrik apa ya? Pabrik sepatu. Ada yang membuat sol, ada yang membuat badan sepatunya itu, kemudian ada yang menggabungkan dari hal-hal tersebut. Nah, seperti itu contohnya, manajemen sebagai proses. Lanjut. Nah, kaidah-kaidah manajemen. Yang pertama itu ada pengantar manajemen, seni dalam melaksanakan dan mengatur manajemen. Nah, ini gimana cara mengatur manajemen. Teman-teman, ini diperhatikan. Ini nanti tugasnya, salah satu tugasnya itu adalah kaidah-kaidah manajemen. Oke? Mantap. Yang kedua, perencanaan. Nah, ini perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Nah, tadi sudah saya single sedikit-sedikit ya tentang perencanaan ya. Jadi perencanaan ini, misal Mbak Meta punya perusahaan. Perusahaan ini bertujuan untuk apa? Misal memiliki tujuan ke depan pengen buka cabang baru. Jadi dalam 1 tahun pengen buka cabang baru. Nah, kemudian bagaimana sih cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu? Oke, tujuan awal adalah cabang baru di tahun kedua, di tahun depan ya, cabang baru. Nah, untuk bisa mencapai membuka cabang baru ini, kita harus ngapain sih? Atau perusahaan harus ngapain?
Yang pertama, untuk membuka cabang baru ini kita membutuhkan misal uang 100 juta. Berarti kita dalam 1 bulan minimal kita harus dalam 1 tahun kita minimal harus punya keuntungan itu 100 juta atau lebih, minimal ya, minimal 100 juta. Nah, itu akan dituangkan dalam rancangan-rancangan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, dengan mencapai 100 juta itu apa sih yang harus dilakukan? Misal 1 bulan melakukan penjualan sebanyak 10.000 piece produk yang dijual. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga, pengorganisasian. Nah, ini dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Nah, tadi yang saya sampaikan, Mbak Meta nih sebagai pimpinan perusahaan atau owner perusahaan menunjuk Mbak Syahwa sebagai manajer keuangan, kemudian menunjuk Mas Aska sebagai manajer pemasaran, menunjuk Mbak Hanifah sebagai manajer sumber daya manusia. Nah, ini ditunjuk dari kegiatan yang besar, ini ditunjuk ke bagian-bagian yang kecil untuk bisa mensupport tujuan dari perencanaan organisasi. Selanjutnya, pengarahan. Nah, ini adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Nah, tadi setelah diorganisasi kan sudah ada sub-subnya. Oh, si Mbak Meta ini tugasnya apa, Mas Aska tugasnya apa, Mbak Hanifah tugasnya apa. Nah, ini kemudian diarahkan bagian keuangan, kamu diarahkan agar bisa mengurangi pengeluaran. Kemudian agar bisa meningkatkan penjualan, berarti itu tugas dari bagian pemasaran. Kamu harus bisa minimal melakukan penjualan sebesar 10.000 unit per bulan. Nah, nanti mungkin di dalam tim pemasaran itu ada 10 sales. Nah, itu per salesnya nanti kamu harus bisa jual 1.000 piece per bulan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian pengendalian. Ini adalah usaha yang tersistematis dari perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana yang dibuat tindakan untuk mengkoreksi perbedaan yang penting. Nah, contoh ini sudah berjalan 1 bulan. Kita bicara di bagian pemasaran aja ya, biar gampang. Di bagian pemasaran dalam bulan pertama ini mereka kan targetnya agar bisa membuka cabang baru, itu mereka dalam 1 bulan harus menjual 10.000 unit, 10.000 piece. Nah, kebetulan nih bulan pertama itu bisa menjual 11.000 piece. Sehingga kan melebihi target ya. Kemudian bulan kedua ini kok penjualan hanya 9.500. Kenapa nih kok malah turun dari target? Nah, kita sebagai seorang manajer itu perlu mengendalikan. Kita lihat kenapa sih kok bisa sampai turun, ada kendala apa. Nah, dengan fungsi atau pengendalian ini, teman-teman bisa mengetahui nanti kurangnya di mana, sehingga bisa melakukan perbaikan ke depan agar di bulan ketiga itu bisa minimal 10.000 atau malah bisa lebih. Yang keenam, mengelola kesuksesan individu. Berisik banget. Pengendalian dan pemanfaatan sumber daya, semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Nah, mengelola kesuksesan individu. Nah, Mbak Tina sebagai pimpinan ini kan tadi menunjuk Mas Aska sebagai manajer pemasaran. Nah, sudah pasti kan Mas Aska ini dia sudah memiliki keahlian di dalam pemasaran. Nggak mungkin Mas Aska ahli dalam sumber daya manusia itu dimasukkan ke pemasaran, nggak mungkin kan. Jadi kita apabila menunjuk orang-orang di dalam sebuah perusahaan kita atau di dalam perusahaan itu, kita harus melihat, oh, orang ini ahlinya di mana sih. Misal contoh, orang ini ahli hitung-hitungan, kemudian dia masuk ke bagian keuangan. Oh, orang ini kok sosialisasinya bagus ya, kemudian
komunikasinya juga bagus ya. Nah, itu bisa masuk ke bagian sumber daya manusia untuk bisa menghandle semua karyawan yang ada di bawah situ. Seperti itu. Nah, kemudian unsur-unsur manajemen. Kita akan membahas unsur-unsur manajemen, ada material, mesin, method, money, dan market. Yang pertama man ini sumber daya manusia. Nah, ini adalah yang sangat penting ya teman-teman ya. Ada alat pun kalau nggak ada manusia itu juga nggak bisa berjalan. Ada barang pun kalau nggak ada manusia nggak bisa jalan. Ada uang pun kalau nggak ada manusia nggak bisa jalan. Bener nggak? Betul. Nah, yang kedua money atau uang. Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari tidak bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan sejumlah uang. Nah, uang ini juga penting banget. Uang bisa didapatkan dari mana? Uang bisa didapatkan dari mungkin dari modal owner atau mungkin bisa dari pinjaman dan lain-lain. Nah, uang ini juga penting untuk apa? Untuk menggaji karyawan, untuk membeli bahan baku, untuk membayar sewa, kemudian untuk membayar biaya-biaya mesti contoh listrik, air, dan lain-lain. Yang ketiga material atau bahan baku. Nah, ini kalau perusahaan manufaktur tanpa bahan baku tidak bisa berjalan. Pabrik sepatu kalau tidak punya karet juga nggak bisa jalan, nggak bisa beroperasi. Pabrik areng kalau nggak punya kayu juga nggak bisa beroperasi. Pabrik semen kalau nggak punya semen tuh bahannya apa ya? Saya salah ngasih contoh nih. pabrik bodi motor itu kalau nggak ada plastik juga nggak bisa jalan. Kemudian mesin. Nah, ini untuk pengelolaan bahan baku menjadi barang jadi. Nah, ini kita membahas manufaktur ya, perusahaan manufaktur ya, yang di sini ya. Jadi kalau tadi setelah ada bahan baku, ada orangnya ada punya uangnya beli untuk bahan baku. Tapi kalau kita tidak mempunyai mesin atau alat untuk memproduksi, itu kita tidak bisa. Kita harus punya mesin. Kemudian metode. Nah, ini dalam menetapkan manajemen untuk mengelola unsur-unsur di atas dibutuhkan sebuah metode atau standar prosedur yang baku. Contoh. Nah, ini sudah ada orangnya ya, kemudian sudah ada uangnya, dan sudah beli material. Nah, ini metode juga masuk ke material nih. Main dulu. Nah, main ini metodenya kita dalam metode perekrutan itu seperti apa? Kompetensi minimal yang mereka harus miliki itu apa? Kemudian pendidikan minimal yang harus mereka miliki itu apa? Nah, itu masuk dalam metode. Nah, ini kemudian bahan baku. Nah, bahan baku kita belinya dengan metode seperti apa? Misal kita ambil dulu bahan bakunya baru bayar belakangan. Nah, itu ada salah satu metode. Atau kita langsung bayar cash bahan bakunya, kemudian bahan baku datang. Kemudian mesin. Nah, ini juga melalui tahap metode. Jadi misal bahan baku itu nanti dimasukkan ke mesin yang mana dulu, kemudian barang ini menjadi mesin mana. Nah, itu adalah sebuah metode yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh organisasi. Nah, ini juga penting, market, konsumen atau pasar yang akan kita tuju. Contoh kita jual daster itu kan pasti pembelinya ibu-ibu, nggak mungkin bapak-bapak toh. Kemudian jual sepatu masih umum untuk mungkin sepatu sport ya. Sepatu sport itu mungkin untuk cewek cowok bisa masuk. Kemudian umur berapapun masih bisa masuk. Kita jual masker. Nah, ini kalau masker market kita luas banget ini. Hampir semua orang sekarang membutuhkan masker. Seperti itu. Udah habis materinya. Yang ini sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Di materi ini teman-teman? Belum ada? Lanjut ya. Oke, lanjut. Saya tak ganti materi ini. Kita materi yang kedua. Yang baru gabung ini materi sudah saya upload semua di Sipolin. Bisa di-download
di sana. Tugas juga sudah saya siapkan, teman-teman bisa cek di sana. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Ki, kuliahnya do semangat toh ki. Ki kuliah perdana lo ki lo. Semangat, Pak. Jos toh. Semangat. Kudu semangat toh yo. Mantap. Semangat terus, gak rewel. Wah, los rarewel ya, Bro. Los, Pak. Los rarewel. Oke, mantap nih demi masa depan toh. Nyale. Los, Pak. Sinyalnya los, waduh. Oke, kita akan membahas selanjutnya adalah organisasi bisnis. Nah, pengertian bisnis dan perusahaan. Nah, kalau bisnis itu apa? Bisnis itu adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perindustrian, di mana sebuah perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan-perbaikan standar serta kualitas produk dari mereka. Sedangkan perusahaan itu adalah sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan atau jasa yang diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan para pelanggan, serta diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Ya, hampir sama sih. Tujuannya adalah Tujuannya adalah keuntungan. Nah, ini ada beberapa komponen organisasi bisnis. Yang pertama, pasar. Pasar itu adalah konsumen atau pemakai yang menggunakan produk atau jasa dari perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, ini pasar ini sangat kompleks ya teman-teman ya. Kita ngasih produk A, gak diterima oleh pasar. Pasar pengennya gini. Udah dikasih gini, ganti lagi pengennya gini. Nah, tapi kita nggak harus bisa mengikuti pasar, karena pasar adalah bisa dibilang sumber daya yang paling penting ya. Kalau kita punya perusahaan, kita punya barang, kita punya SDM, kita punya uang, tapi kalau pasarnya nggak bisa support kita, nggak bisa membeli produk kita, juga sama saja. Kemudian perusahaan. Nah, ini menyangkut elemen internal perusahaan, diantaranya adalah fungsional perusahaan di tingkat manajemennya. Nah, tadi di fungsi manajemennya ada planning, organizing, kemudian staffing dan lain-lain. Pihak eksternal. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang berada di luar organisasi atau perusahaan yang bersifat tidak bisa dikendalikan. Nah, contohnya apa? Contohnya ada pemerintah. Nah, terkadang pemerintah ini mereka memberikan keputusan-keputusan atau regulasi-regulasi yang berubah-ubah. Nah, itu juga sebagai faktor yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian pandemi. Nah, ini pandemi juga bisa dikatakan pihak eksternal, teman-teman. Pandemi ini pihak eksternal yang tidak bisa kita kendalikan ini. Kita harus bisa menyesuaikan dengan pandemi ini. Pihak eksternal lagi, lainnya lagi pemasok perusahaan yang mensuplai produk kita, bahan baku kita. Nah, dari pemasok ini, dari pemasok ini, harga kan ditentukan oleh mereka. Nah, itu kita tidak bisa kendalikan dari internal perusahaan. Kemudian konsep perubahan. Konsep yang selalu ada di dunia ini, karena selalu ada perubahan yang sering terjadi selagi dunia ini terus berjalan. Nah, seperti tadi adanya pandemi, yang biasa kita berjualan secara offline, buka toko biasa karena adanya pandemi. Kemudian adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, kita harus merubah konsep penjualan yang kita lakukan yang biasanya offline jadi online. Nah, ada dua kategori bentuk bisnis. Yang pertama adalah manufaktur dan jasa. Nah, manufaktur itu perusahaan yang mereka memproduksi produk dari bahan mentah menjadi barang jadi. Kalau jasa mereka memberikan pelayanan yang dilakukan bertujuan pada, bentar ya teman-teman,
Ini saya balas ini dulu. Oke, jasa. Contohnya jasa apa ya? Jasa apa teman-teman? Kasih contoh jasa. Taksi online. Terus Gojek. Gojek. Bukan. Ya, Oh, iya. Gojek juga. Gojek, GoFood itu juga bisa dibilang jasa. GoFood, Pak. Betul, GoFood itu juga bisa dibilang jasa. Itu perantaranya ya kalau GoFood itu ya, bukan Iya. produsennya ya. Kalau produsennya bisa dikatakan manufaktur kalau kayak gitu. Soalnya dia masak juga dan lain-lain. Bedanya seperti itu. Bentar, tak wahing sih. Wah, Wah, raiso wahingi enak bro. Nah, ini ada beberapa bentuk organisasi bisnis. Ada perusahaan perseorangan atau PP, dan firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan pemerintah yang lain, dan koperasi. Akan kita bahas satu-satu. Perusahaan perseorangan. Nah, ini dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Nah, ini biasanya perusahaan perseorangan ini teman-teman yang UKM ya, UKM itu mereka kadang bekerja sendiri, kemudian mereka mendapatkan keuntungan ya untuk mereka sendiri. Kemudian apabila ada risiko juga mereka harus menanggungnya sendiri. Selanjutnya firma. Ini bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau nama yang digunakan bersama. Contoh, Mas Luki, Mas Bagas, Mas Aska bikin perusahaan Ayojek, bikin perusahaan ojek, Ayojek. Nah, ini gabungan dari 3 orang untuk membuat satu perusahaan. Selanjutnya perseroan komanditer atau biasa kita kenal itu CV. Nah, ini persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai di dalam persekutuan tersebut. Nah, bisa dikatakan hampir sama dengan firma ya. Kalau CV ini bisa dikatakan ini lebih kuat dasar hukumnya karena biasanya sudah terdaftar. Kalau CV ini terdaftar di pemerintahan. Selanjutnya PT ya, perseroan terbatas ini yang lebih besar lagi. Suatu badan yang mempunyai kekayaan serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan serta kewajiban para pendiri maupun pemilik. Jadi mereka sudah punya keuangan sendiri, kemudian sudah ada kewajiban sendiri, pembayaran pajak sendiri. Jadi tidak nginduk atau tidak ikut pada pendirinya. Jadi mereka lebih, bisa dikatakan lebih mandiri. Selanjutnya koperasi. Nah, ini badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, ini kalau koperasi teman-teman mungkin ada yang pernah join koperasi ya. Misalnya kita ikut modal di koperasi tersebut, nanti di 1 tahun sekali nanti kita ada SHU, SHU ya, sisa hasil usaha. Jadi keuntungan-keuntungan yang ada di koperasi itu nanti dibagi rata oleh anggota. Kemudian perusahaan negara atau PN. Nah, ini jenis organisasi yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan undang-undang. Nah, jadi perusahaan negara, contoh kasih tahu saya perusahaan negara apa aja teman-teman? Ada apa aja yang teman-teman tahu? Pertamina, Pak. Pertamina, betul. Apalagi? BUMN bukan, Pak? Betul, BUMN juga termasuk dalam perusahaan negara. Apalagi? PLN, perusahaan listrik negara. Nah, benar, PLN juga termasuk perusahaan negara. Jadi, biasanya keuntungan-keuntungan ini selain untuk perusahaan tersebut juga akan memberikan keuntungan kepada negara. Kemudian perusahaan pemerintah yang lain, nah ini
bentuk pemerintahan, perusahaan pemerintah yang lain di Indonesia diantaranya adalah Persero, atau kemudian perusahaan umum Perum, perusahaan jabatan, dan perusahaan daerah, di mana jenis perusahaan-perusahaan tersebut adalah mencari keuntungan bagi negara, namun Perum dan Perjan tidak semata-mata mencari keuntungan finansial. Nah, oke. Kita masuk ke sistem organisasi bisnis. Ini lingkungan bisnis ya. Yang pertama ada masukan atau bisa dikatakan inputnya, itu ada bahan baku, kemudian sumber daya manusia yang akan mengelola bahan baku tersebut, modal itu nanti yang akan membayar sumber daya manusia dan akan membeli bahan baku, teknologi ini yang akan digunakan oleh sumber daya, kemudian informasi ini juga akan digunakan sumber daya untuk apa? Untuk bisa mengelola bahan baku yang sudah dibeli. Proses transformasi, nah ini ada kegiatan karyawan dan kegiatan manajemen. Kegiatan karyawan ini termasuk dalam memproduksi produk, kemudian dalam memasarkan produk, kemudian keluaran atau output yang dihasilkan itu adalah produk, kemudian hasil dan informasi. Nah ini kalau informasi ini masukan inputnya informasi, transformasi, kemudian keluaran atau outputnya itu informasi, biasanya kayak perusahaan berita, kemudian yang memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, sumber daya organisasi ini ini manusia. Manusia ini nanti yang akan menghandle mesin, kemudian menghandle material, menghandle uang, dan menghandle informasi. Nah, ini lingkungan organisasi yang ada di luar ya. Yang ada di luar organisasi itu ada apa sih? Yang pertama pemerintah. Kemudian ada mobil blonjo, nah ini klakson. Gen lewat sih ya. Berisik kok senane klakson kok. Nah, Nah, lingkungan eksternal organisasi. Ini yang pertama ada pemerintah. Nah, ini pemerintah pasti dia, kalau kita organisasi yang resmi pasti akan akan diawasi oleh pemerintah. Nanti akan ada regulasi-regulasi apa yang perlu diperhatikan. Kemudian pelanggan atau masyarakat keuangan. Ini masyarakat keuangan bisa dikatakan hampir sama dengan pemegang saham. Kemudian pelanggan ini adalah konsumen yang akan membeli produk dari organisasi. Kemudian pemasok ini adalah pensuplai bahan baku kepada organisasi. Pesaing ini ya tahu sendiri, pesaing tuh berisik kan. Pesaing itu rival organisasi kita ya. Kemudian pemegang saham. Nah, pemegang saham ini apabila organisasi itu sudah terbuka. Ini teman-teman ada yang investasi saham nggak? Ada yang investasi saham, teman-teman? Nggak, Pak. Ada, Pak. Apa? Belum mencoba. Saham-saham, Pak. Ada, sudah ya? Ada, Pak. Ada. Belum ada lowongan, Pak. Kok lowongan, Bro? Long tanam saham maksudnya, Pak. Yang sudah siapa ini? Saya, Pak. Siapa? Mas Sudah. Aska? Iya, Pakai platform apa, Mas? pakai itu Ajaib, Pak. Oh, Ajaib ya, bener. Ajaib itu memang banyak ya yang pakai ya. Iya, banyak, Pak. Invest atau trading? Sementara ini sih cuman buat tradingan sih, Pak. Kalau invest yang benar-benar invest belum pernah. Berarti harian ya? Mainnya Iya, harian belum, ya? Pak. Iya, harian. Nanti kalau mau nanti tak masuk ke grup saya, mau nggak? Boleh, Pak. Biasanya nanti ada kode-kode kita harus beli apa, harga segini, jual gini. Mau nggak? Mau ya? Biar rame-rame. Iya, Pak. Kita Mau. belajar bareng di sana. Oke. Ada yang mau ikut nggak? Boleh dong, Pak, boleh. Oke, siap. Nanti Itu Pak, saham tuh. apa? Ya, Mbak Adel? Saham itu gimana tuh cara mainnya? Iya, Pak.
Itu Eh, gimana? gimana ya? Oke, kita selesaikan ini dulu. Nanti akan kita bahas sedikit soal saham ya. Oke, Iya, siap. Oke, sip. Nah, kemudian serikat pekerja. Nah, ini teman-teman yang kerja biasanya kerja di pabrik. Ada yang kerja di pabrik nih ikut serikat pekerja nggak? Tapi dulu pernah jadi ADM-nya Ibu. Serikat pekerja ya? Iya. Oke. Nah, ini biasanya perusahaan besar sih yang ada serikat pekerjanya. Kalau kecil-kecil itu jarang juga sih. Kemudian masyarakat global, ini masyarakat secara umum. Nah, lingkungan organisasi ini tadi ya, yang mempengaruhi dalam organisasi ada pemasok, ada pelanggan, ada serikat pekerja, ada keuangan, pemegang saham, pesaing, pemerintah, dan masyarakat global. Nah, serikat pekerja ini juga sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Kadang orang-orang yang karyawan-karyawan yang menuntut naik gaji biasanya melalui serikat pekerja. Tapi serikat pekerja juga mereka bertugas atau berfungsi untuk melindungi karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Misal ada yang bahasanya ada yang didolimi sama perusahaan, gajinya nggak dibayarkan full. Nah, nanti bisa dilaporkan ke serikat pekerja, kemudian diurus oleh serikat pekerja. Nah, kita masuk ke keunggulan kompetitif. Nah, ini kemampuan strategis perusahaan dalam persaingan bisnis. Nah, ini keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui banyak cara, seperti menyediakan barang dan jasa dengan harga yang murah. Nah, ini keunggulan dari perusahaan atau organisasi kita itu apa sih? Dari barang murah. Nah, kita misal dari pesaing harganya 10.000, kita bisa menjual 9.000. Nah, itu sudah pasti sebagai keunggulan kompetitif kita. Atau harganya sama-sama 10.000, tapi kualitas kita lebih baik dari pesaing. Nah, itu adalah sebuah keunggulan kompetitif dari kita. Selain itu, keunggulan kompetitif yang lainnya ini kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Kita memberikan pengantaran produk tanpa ada tambahan biaya. Contohnya seperti itu. Nah, ini keunggulan kompetitif menurut Profesor Michael E. Porter dari Harvard. Untuk mencapai keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi bisnis dengan teori yang dikenal dengan teori Porter, pusat teori adalah konsep margin. Perusahaan menciptakan nilai dengan aktivitas perusahaan yang disebut dengan aktivitas nilai atau value activity untuk penambahan nilai. Aktivitas nilai ini terbagi menjadi kedua kategori utama dan kategori aktivitas pendukung. Nah, ini kita bisa mempermainkan margin di sini untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kita menurunkan margin atau bisa menurunkan margin dengan cara menurunkan harga untuk bisa mendapatkan keunggulan kompetitif, atau kita bisa mengurangi margin kita untuk bisa meningkatkan kualitas produk yang diberikan. Nah, aktivitas utama dari ini tadi ya, dari Profesor Michael E. Porter ini ada aktivitas saya cek dulu. Bentar. Oke. Nah, peningkatan nilai dari sebuah perusahaan atau dari sebuah produk yang diberikan itu ada dua dari Porter tadi, adalah aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama itu ada dari peningkatan kompetitif itu dari inbound logistik. Jadi kita membeli bahan baku yang kualitasnya bagus. Kemudian operasi ini
kita memproduksi produk itu dengan teliti agar hasilnya maksimal. Kemudian outbound logistik itu output yang diberikan kepada dari proses operasi ini. Kemudian marketing and sales ini kita memberikan pelayanan-pelayanan dan servis ini ya, memberikan pelayanan-pelayanan yang baik. Kita sebagai sales memberikan pelayanan yang baik, kemudian memberikan respon yang cepat, itu adalah peningkatan keunggulan kompetitif melalui aktivitas utama. Kemudian aktivitas mendukung, ada procurement, ada human resource management. Jadi kita di dalam sebuah perusahaan itu sumber daya manusia yang handal. Kemudian ada teknologi yang kita gunakan itu baik atau tinggi, kemudian dan infrastruktur yang kita gunakan itu baik. Nah, sehingga kalau kita memiliki keunggulan-keunggulan di sini, kita akan bisa mencapai keunggulan kompetitif dan kita bisa siap untuk bersaing dengan kompetitor. Oke, udah selesai nih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mau kita membahas yang tadi? Bahas yang tadi Pak, investasi itu. Oke, ini Yang saham-saham dulu, Pak. Oke, ini Ya, saya yang- berarti ini sudah selesai ya kita ya, mata kuliahnya ini sudah selesai. Teman-teman nanti bisa cek PPT, kemudian cek modul, cek tugas di Sipolin. Oke, paham? Paham, Pak. Oke. Mungkin Ya, Pak. kita tutup perkuliahan kita tutup dulu, nanti habis ini kita lanjutkan. Kita tutup sih ya. Ditutup sih. Sorry. Enakan cara tiga. Enak toh ya. Oke. Denger. Denger lah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu teman-teman semua. Nanti jangan lupa tugasnya dikumpulkan maksimal tanggal 3 Oktober. Nanti teman-teman sudah bisa mengunduh tugasnya. Nanti kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, bisa japri saya ya. Oke, sekian dari saya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.